Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadhani dari kelompok 8 ingin mempresentasikan produk kami yaitu Taichan Tacos. Yang pertama ada business background. Taichan Tacos adalah inovasi kuliner yang menggabungkan cita rasa khas Indonesia dengan konsep makanan cepat saji Meksiko. Makanan ini menggunakan daging dada ayam filet yang dipotong dadu, kemudian diberi bumbu marinasi dari bawang putih, perasan jeruk nipis, kaldu garam, dan merica. Proses marinasi ini memberikan rasa yang kaya dan gurih pada daging ayam yang kemudian dipanggang hingga matang sempurna. Setelah itu, ayam panggang dibungkus dengan kulit tortilla yang lembut, menciptakan perpaduan tekstur yang memanjakan lidah. Salah satu komponen utama yang membuat Taichan Tacos begitu spesial adalah sambal Taichan. Sambal Taichan ini terbuat dari bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, garam, kaldu bubuk, dan sedikit perasan jeruk nipis. Kombinasi bahan-bahan ini menghasilkan sambal yang pedas, segar, dan sedikit asam, menambah dimensi rasa yang mendalam pada Taichan Tacos. Ketika sambal ini disiramkan di atas ayam panggang yang sudah dibungkus tortilla, setiap gigitan menawarkan sensasi rasa yang menggugah selera dan memuaskan. Pasar global Taichan Tacos sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, ada peningkatan permintaan konsumen terhadap makanan berprotein tinggi sering dengan tren gaya hidup sehat dan aktif. Selain itu, kesadaran akan kesehatan yang semakin tinggi membuat konsumen mencari pilihan makanan yang tidak hanya lezat tapi juga bergizi. Taichan Tacos dengan bahan-bahan yang segar dan kaya protein memenuhi kriteria ini dan semakin populer di kalangan konsumen di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan potensi besar Taichan Tacos untuk menjadi favorit global dalam industri makanan cepat saji yang sehat dan lezat. Adapun filosofi yang terkandung dalam logo kami adalah sebagai berikut. Tipografi Tacos melambangkan usaha kami yaitu Taichan Tacos. Warna putih pada logo melambangkan kebersihan serta higienis dihidangkan yang kami buat. Warna oranye pada logo melambangkan memberi energi pada makanan dan menghadirkan kesegaran bagi pemakannya. Warna kuning pada logo melambangkan kepuasan hati dan kehangatan. Yang kedua ada vision and mission statement. Visi menjadi sesuatu penyedia makanan nikmat berkualitas yang menyajikan rasa terbaik kepada pelanggan, serta menjadi produk makanan pilihan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Misi menyajikan makanan dengan inovasi baru, menyediakan Taichan Tacos berkualitas tinggi yang menggunakan bahan-bahan segar, alami dan bebas dari bahan pengawet, menjaga kualitas dan rasa produk serta menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Produk description yang ketiga, Taichan Tacos adalah hidangan lezat yang terbuat dari dada ayam filet yang terbungkus dalam kulit tortilla yang lembut. Makanan ini dikenal karena kelezatan dan kemampuannya mengenyangkan, menjadikan pilihan populer bagi mereka yang mencari makanan yang memuaskan. Perpaduan antara cita rasa Indonesia dan Meksiko menghasilkan pengalaman kuliner yang unik. Memadukan bumbu khas Taichan dengan tortilla ala Meksiko, Taichan Tacos sering disajikan hangat sehingga memberikan sensasi kenikmatan yang maksimal, terutama ketika dinikmati saat lapar. Selain rasanya yang enak, Taichan Tacos juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan protein tubuh. Daging dada ayam filet yang digunakan merupakan sumber protein berkualitas tinggi, penting untuk menjaga dan memperbaiki jaringan tubuh. Kulit tortilla yang membungkusnya menambah tekstur yang menarik dan memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Karena kombinasi inilah Taichan Tacos tidak hanya memuaskan selera, tapi juga menjadi pilihan makanan yang sehat dan bergizi, ideal bagi mereka yang ingin menjadi pola makan seimbang. Yang keempat ada organization struktur, keterangan uraian pekerjaan. Yang pertama ada SEO, merancang strategi bisnis, bertanggung jawab atas usaha yang dijalankan, memimpin, memotivasi dan mengembangkan tim agar bisnis tetap berjalan sejalan dan strategi visi dan misi usaha. Yang kedua ada manajer keuangan, mengkoordinasi pengendalian dana usaha, melakukan perencanaan dan pengembangan sistem keuangan, menyediakan laporan informasi keuangan perusahaan serta analisis rasio keuangannya, memastikan transaksi keuangan berjalan lancar dan tertib. Yang ketiga ada manajer produksi, menentukan strategi produksi yang efektif dan efisien, mengawasi kualitas produk dan memastikan produk memenuhi standar usaha tersebut, memimpin, mengkoordinasi, merencanakan, mengawasi proses produksi, memastikan stok bahan baku memadai, mengawasi kualitas produk dan memastikan produk memenuhi standar usaha tersebut. Yang keempat ada manajer operasional, mengembangkan ide-ide yang lebih inovatif terkait operasional sehingga bisa berjalan dengan lebih baik, efektif, dan serta efisien, mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, mengkoordinasi dan memantau optimasi produksi distribusi unit operasional, mengatur dan mengendalikan kegiatan produksi dan distribusi setiap unit profesional. Yang kelima ada manajer pemasaran,
mengawasi dan memantau aktivasi pemasaran, menyusun kebijakan dan prosedur pemasaran perusahaan, menganalisis proses bisnis di bidang pemasaran, menyusun estimasi dan anggaran untuk marketing campaign. Oke, lanjut bab 2. Bab 2 ini jelasin tentang layout bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini berisikan tentang key partners, key activities, key research, value proposition, customer relationship, customer segment, cost structure, channel, dan venue stream. Keterangan BMC-nya sendiri, key partners. Key partners ini adalah rekan kerja yang menyediakan berbagai keperluan material yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat menjalankan operasional kegiatan usaha perusahaan. Misalnya supplier. Adapun partner supplier yang bekerja sama dengan usaha kami antara lain adalah pasar. Kami membeli di pasar tradisional karena bumbu daging ayam dan sayuran di pasar relatif lebih murah dan segar. Key partners kami ini ada kayak pedagang ayam, pedagang sayur, dan juga tempat bahan kue karena kami membutuhkan packaging dari tempat bahan kue sendiri. Yang kedua ada key activities. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis kami. Yang pertama adalah belanja kebutuhan produksi, untuk belanja bahan baku, kemasan, dan lain-lain. Yang kedua ada produksi. Dalam tahap ini, hal pertama yang kami lakukan adalah mempersiapkan bahan baku, memulai membuat tacos dengan menggabungkan bahan baku dada ayam, kulit tortilla, sayuran, dan sambal daga dengan cara dipanggang. Dan yang ketiga itu dengan mengemas produk. Ya, ketika sudah jadi sesuatu produk tatachos itu, kami mengemas tatachosnya itu dengan kertas roti. Nah, lanjut ada key research. Key research itu sumber daya yang dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha Taichan Tachos. Yang pertama ada leader, seorang yang mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sebuah bisnis dengan tujuan untuk mencapai kesuksesan. Kedua ada finance, seorang yang mencakup perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga ada marketing, seseorang yang melakukan dan menyusun kampanye pemasaran tersebut agar bisa berjalan lancar. Yang keempat ada produksi, seseorang yang menjalankan perencanaan dan kontrol produksi, penjadwalan, kontrol biaya, dan kualitas, melakukan pemeliharaan mesin produksi. Yang selanjutnya ada value proposition, nilai tambahan yang atau servis untuk konsumen produk usaha kami. Ada apa aja sih? Yang itu ada packaging desain yang menarik, harga terjangkau, kelebihannya juga ada memperbaiki suasana hati yang mudah makan, pelayanan yang baik, sopan dan ramah, dan juga mengikuti zaman. Yang lanjut ada customer relationship. Oke, adapun hubungan pelanggan dengan usaha kami. Kami mengikuti berbagai event dan bazar seperti Entrepreneurship Fair UBSI tahun ini, memberikan pelayanan yang baik dan benar agar para pelanggan nyaman dan akan sering berbelanja di produk kami. Yang ketiga juga ada jika ada komplain dari pelanggan, kami berusaha menanggapi dengan baik dan akan melakukan introspeksi pada produk kami. Lanjut ada channel, untuk mengenalkan produk kami menggunakan sosial media seperti Instagram. Selain itu kami memasarkan produk secara face to face dengan membagikan produser kepada customer. Lanjut ada customer segment. Target pasar yang kita tuju adalah kalangan remaja, warga sekitar, mahasiswa, milenial, dan Gen Z. Terkhususnya untuk di Entrepreneurship Fair nanti kami bertuju kepada kayak mahasiswa atau warga sekitar. Cost structure, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan usaha kami seperti biaya produksi, biaya pemasaran, atau warga sekitar. Cost structure, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan usaha kami seperti biaya produksi, biaya pemasaran, biaya operasional, dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada revenue stream, keuntungan yang didapat dari hasil penjualan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Jidan Fikrilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu bab 3 financial plan, business preparation budget. Nah, di sini yang poin pertama adalah biaya investasi. Nomor 1, di sini ada keterangan kompor, quantity 1 pieces, harga satuan 145.000, jumlah 145.000. Terus yang kedua ada paket 12 4 pieces, harga satuannya 16.000, jumlahnya 64.000. Terus yang ketiga ada spatula teflon, nomor 3 ada spatula 1 pieces, harga satuan 20.000, jumlah 20.000. Yang keempat ada teflon 1 pieces,
ada satuan 27.000, jumlahnya 27.000. Terus yang kelima ada capitan, kuantitinya 1 pieces, harga satuannya 5.000, jumlahnya 5.000. Terus yang keenam ada kertas roti, kuantitinya 1 pack, harga satuan 11.000, jumlah 11.000. Terus yang ketujuh ada wadah 3 pieces, kuantitinya 3 pieces, terus harga satuannya 5.000-an, jumlahnya jadi 15.000. Terus yang ke-8 ada sendok plastik, kuantitinya 1 mesin, harga satuan 3.000, jumlahnya 3.000. Jadi total semuanya itu ada 290.000. Nah, terus yang poin kedua ada biaya tetap. Biaya tetap nomor 1, keterangan listrik, air dan listrik dan air, kuantitinya 1 bulan per 5, harga satuannya 200.000, jumlahnya 200.000. Terus yang kedua ada gaji karyawan, kuantitinya ada 5 karyawan, harga satuan 200.000, jumlahnya jadinya 1 juta. Total dari semua biaya tetap adalah 1.200.000. Nah, yang poin ketiga ada biaya variabel, tabel 3 biaya variabel. Nomor 1 ada ayam filet, kuantitinya 1 kg, harganya satuan 50.000, jumlah 50.000. Terus yang kedua ada tortilla, kuantitinya 2 pack, harganya 25.000, jumlahnya 50.000. Terus yang ketiga ada cabai rawit setengah kilogram, 35.000, totalnya 3, jumlahnya jadi 35.000. Terus keempat ada cabai merah keriting seperempat kilogram, harga satuan 35.000, jumlah 35.000. Terus sayur salad. BEP unit, rumusan BEP unit FC per P dikurang VC per unit sama dengan 1.200.000 per 13.000 dikurang 272.500 per 600 sama dengan 1.200.000 per 12,545,833 sama dengan 95,649,288 unit sama dengan 96 unit. BP rupiah, rumusan BP rupiah FC per 1 dikurang dalam kurung V per S kurung sama dengan 1.200.000 1 per 1 dikurang dalam kurung 272.500 per 7.800 sama dengan 1.200.000 per 1 dikurang 0,0349358,974 sama dengan 0,965041,026 sama dengan 1.200.000 per 0,965041,026 sama dengan 1 juta rupiah 243.470. Profit revenue sharing, keuntungan sama dengan hasil penjualan dikurang total biaya sama dengan 600 piece dikali 13.000 rupiah dikurang dan kurung 1.200.000 ditambah 275.500 tutup kurung sama dengan 7.800.000 dikurang 1.472.500 sama dengan 6.327.500. Tabel profit revenue sharing. Keterangan Ahmad Zidan Zikrillah, persentase 15%, keuntungan 6.327.500, pembagian 941.250. Dimas Prasetyo Arianto 15%, keuntungannya 6.327.500, pembagiannya 941.250. Gilang Nur Ramdhani 15%, keuntungannya 6.327.500, pembagiannya 941.250. Aditya Pratama Saputra 15%, keuntungannya 6.327.500, pembagiannya 941.250. Dan Luni 15%, keuntungannya 6.327.500, pembagiannya adalah 941.250. Laba yang ditahan 25%, 6 juta, keuntungannya 6.327.500, pembagiannya 1.568.750. Jumlah 6.327.500.